Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Editing One. Bicara apapun yang kita mau, isinya tetap ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tunggu dulu. Sebelum memperkenalkan nama saya Nunung Istihara sebagai host, dan tentunya di sebelah saya ini ada narasumber kita atau bintang tamu, yaitu Halo, perkenalkan nama saya Rahmatika dari Universitas Cokroaminoto Palopo, jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Halo, perkenalkan nama saya Nur Intan dari Universitas Cokroaminoto Palopo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD. Ya, kita akan memulai podcastnya. Kita akan bertanya kepada Kak Rahmatika dan Kak Nur Intan. Pagi ini kita akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam filsafat pendidikan. Ya, kita di sini akan bertanya kepada Kak Rahmatika dan Kak Nur Intan, bagaimana sih peran filsafat pendidikan dalam menghadapi tantangan era digital dan kecerdasan buatan? Esensi dan arah pendidikan teknologi sebagai alat bukan tujuan akhir. Filsafat pendidikan menekankan bahwa teknologi termasuk AI hanyalah alat yang harus digunakan secara bijak untuk memperkuat proses pendidikan, bukan menggantikannya secara total atau menjadi tujuan akhir itu sendiri. Menurut Kak Intan, bagaimana peran filsafat pendidikan dalam menghadapi tantangan era digital dan kecerdasan buatan? Menurut saya sendiri itu, filsafat membantu merumuskan posisi manusia sebagai subjek utama pendidikan. Sementara AI dapat dilibatkan untuk memperkaya pengalaman, belajar secara inklusif tanpa mendominasikan peran guru dan siswa. Nah, itu menurut saya. Oh, baik. Di sini ada pertanyaan yang kedua. Apakah sistem pendidikan saat ini masih relevan dengan kebutuhan masyarakat abad ke-21? Bagaimana menurut Kak Rahmatika? Menurut saya, relevan sistem pendidikan saat ini untuk kebutuhan abad ke-21. Filsafat pendidikan sangat penting dalam membangun sistem pendidikan yang relevan dengan tantangan abad ke-21. Selain memberikan pandangan teoritis, filsafat pendidikan juga menjadi dasar kuat untuk merumuskan tujuan, nilai dan metode belajar sesuai perkembangan zaman. Pendekatan seperti konstruktivisme, pragmatisme, dan humanisme mendorong kurikulum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan global. Kalau menurut Kak Intan bagaimana? Menurut Kak Intan bagaimana? Menurut saya pendidikan abad 21 itu perlu untuk menekankan pembelajaran dengan pengalaman seperti etika dan kemampuan untuk mencerna masalah, bukan sekedar hafalan atau transfer pengetahuan. Ya, seperti itu menurut saya. Terima kasih. Pertanyaan ketiganya itu, bagaimana sih filsafat pendidikan memandang kesenjangan akses pendidikan antar kota dan desa? Bagaimana menurut Kak Tika? Coba jelaskan. Kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan merupakan salah satu isu utama di Indonesia. Menurut Kak Tika tentang pertanyaannya. Menurut saya, kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan merupakan salah satu isu utama di Indonesia. Filsafat pendidikan memandang bahwa setiap individu berhak memperoleh akses pendidikan yang setara tanpa memandang lokasi geografis. Oke. Kalau menurut Kak Intan bagaimana supaya adik-adik di rumah bisa paham? Nah, menurut saya itu saat ini anak-anak di kota ya, kesengajaan akses pendidikan antara kota dan desa itu, anak-anak di kota bisa memiliki fasilitas, instruktur, dan kualitas pengajaran yang baik dibandingkan anak-anak pedesaan yang masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sarana dan prasarana, akses transportasi, serta guru yang berkualitas. Untuk mengatasi kebutuhan upaya kompetitif, peningkatan instruktural di desa, pelatihan guru, beasiswa untuk anak desa seperti optimalis pemanfaatan teknologi, pendidikan jarak jauh, agar pemerataan akses pendidikan itu merata di kota dan di desa. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, apa pandangan filsafat pendidikan terhadap kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia? Bagaimana menurut Kak Tika? Menurut saya, pandangan filsafat pendidikan terhadap kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia, pandangan filsafat pendidikan terhadap kebijakan Merdeka Belajar sejalan dengan pandangan filsafat pendidikan progresif dan humanis yang menekankan kebebasan, kemandirian, serta fleksibilitas dalam belajar. Dari sudut pandang filsafat kebijakan ini memposisikan peserta didik sebagai subjek aktif yang berperan dalam proses belajar sesuai minat dan potensi mereka. Kalau menurut Kak Intan bagaimana sih menurutnya?
Kurikulum Merdeka itu bersifat fleksibel, adaptasi terhadap perkembangan zaman, serta mengedepankan metode pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman secara langsung, sesuai pikiran dan progresivisme. Selain itu, filsafat pendidikan juga menuntut agar merdeka belajar memiliki ruang bagi refleksi kritis, dialog, dan pengaruh kurikulum agar terhadap inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih kepada Kak Intan dan Kak Rahmatika sudah datang di podcast kali ini. Menyimpulkan jawaban dari Kak Rahmatika dan Kak Nur Intan. Filsafat pendidikan menjadi fondasi dalam menyusun sistem pendidikan yang responsif, inklusif, dan humanis di era modern, terutama untuk menjembatani tantangan relevansi pembelajaran abad ke-21, ketimpangan pendidikan antar kota dan desa, serta penerapan kebajikan pendidikan berbasis kebebasan yang merdeka namun tetap etis dan bermakna bagi semua pihak. Itulah kesimpulan dari jawaban kaitan dan Kak Rahmatika. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.